Kalau saya mah bucin ya kan. Ya itu juga termasuk katanya dulu pas emang sebegini. Apa ya, kalau sama Omara tuh aku belajar untuk kita itu mencintai orang yang dengan cara yang orang yang butuh gitu loh, bukan yang kita pengen aja gitu. Dan Yang sangat padat menyempatkan diri dengan membagi tugas sebagai dosen nih. Gimana sih jadi dosen kan kita tahu mengakui dosen nih. Seperti apa sih aktivitasnya dibilang gampang nggak juga ya, agak berat juga karena kalau ngajar itu kan kita harus menyiapkan waktu bikin materi ya, dan materinya itu kan nggak bisa asal, benar-benar harus meliputi teori, bagaimana mengimplementasikan teorinya, harus sesuai juga sama apa yang mereka pelajarin. Dan terlebih lagi tantangannya hari ini adalah ini ngajarnya ke mahasiswa S2. Aku biasanya ngajar kan untuk S1. Dan kebetulan aku sendiri pun lagi S2, lagi melanjutkan pendidikan S2. Jadi kayak oke, materi apa yang bisa aku bagikan dan bermanfaat dan relevan juga sama apa yang dipelajarin sama mahasiswa di sini gitu. Berarti seminggu berapa kali sih Kak kalau jadi dosen itu biasanya? Tergantung, kalau di universitas lain selain di yang aku ngajar tetap di satu semester ada beberapa kelas, biasanya itu undangan untuk menjadi dosen tamu. Tapi kalau di LSTR yang aku emang ngajar rutin satu semester tuh 6 kelas gitu. Kalau ini sih Kalau ini karena ini permintaan khusus dan ini kan mahasiswa S2, aku nggak ngajar S2, aku ngajar S1. Tapi karena ini permintaan khusus dari dosennya yang juga merupakan rekan kerjaku, jadi kayak Pak Sofyan tiba-tiba ayo ngajar S2, aku juga deg-degan sebenarnya, bikin grogi bikin materinya. Jadinya aku terima undangannya gitu. Tapi aku nggak ngajar untuk mahasiswa S2 ya, sebenarnya aku ngajarnya untuk S1. yang sebenarnya ini gimana, masih tetap deg-degan pas mengajar S2 ini kan udah berusia gitu ya, seperti apa mungkin coba Enak aja, maksudnya saya berusia. Saya juga S2. Pengalaman kali pertama mengajar S2 kan, sebelumnya kan udah biasa tuh. Mungkin perbedaannya apa sih? Ketika memang mahasiswa S2 dengan mahasiswa yang S1 itu ya mungkin udah berpengalaman aja. Ya perbedaannya pasti teori-teori yang ditampilkan beda gitu ya. Biasanya extension teori yang dipelajarin di S1, karena yang pelajarin di S2 kan juga teori yang udah ada tapi kita diperkaya lagi gitu kan. Terus juga bagaimana mengimplementasikannya ke dunia nyata, ke dunia kerja, karena kan yang kuliah mahasiswa S2 biasanya dia juga udah kerja kan. Kalau mahasiswa S1 kan biasanya memang kuliah, ada yang belum bekerja, ada yang belum punya pengalaman. Jadi biasanya ngasih case study-nya itu ya untuk mereka yang belum pernah punya pengalaman di dunia profesional. Tapi kalau mahasiswa S2 kan pasti udah punya pengalaman banyak, udah kerja juga. Jadi gimana ngasih case study-nya yang relevan sama kehidupan mereka gitu. Proses persiapan materinya sendiri gimana tuh Kak? Panjangnya gimana? Lumayan panjang sih, karena ini kan fakultas ilmu komputer. Berarti yang mereka pelajarin kan bukan yang sering aku ajarkan kalau aku di kelas S1. Jadi ya pasti diskusi sama Pak Sofyan yang selaku dosennya, materi apa yang relevan sama teori-teori atau mata kuliahnya di fakultas ilmu komputer ini. Baru disambungin ke teori-teori yang aku biasa ngajar, terus relevansinya seperti apa, ngambil contoh kasusnya ke bisnis yang mana gitu. Jadi lumayan panjang sih, bikin satu materi ngajar satu malam ini aja sekitar 2 mingguan ya. Biasanya aku bikin materi ngajar nggak selama itu, cuma kan aku harus cari teori yang pas, case study-nya juga yang pas gitu. kenapa yang jadi dosen sih Kak? Apalagi kan salah satu impianmu juga yang tercapai jadi seorang dosen. Sebenarnya impianku tuh jadi guru TK ya, bukan dosen. Cuma memang aku senang sharing aja sih sebenarnya. Karena kan jadi dosen itu bukannya cuma aku mengajar, tapi sebenarnya aku juga belajar. Karena kalau jadi dosen kan bukannya cuma kita memaparkan teori aja, tapi juga ada diskusi-diskusi yang terjadi antara aku dan mahasiswa. Dan diskusi itulah yang sebenarnya berguna banget buat aku sebagai pembelajaran. Jadi aku bukan cuma mengajar, tapi aku juga belajar bertemu dengan mereka. Kalau disebut bilang honornya sebagai dosen sama jadi entertain lebih menjanjikan. Ya ampun, ini sih kita mengabdi ya, kita mengabdi ke dunia pendidikan, ke orang lain. Ini mungkin bisa jadi bentuk gives back aku ke orang-orang, karena menurut aku
yang paling penting dalam kita menuntut ilmu kan bagaimana membagikannya, jadi ya nggak dipikirin honor sama sekali. Berarti lebih meninggikan, bisa dibilang sih kan tenaga pendidikan di Indonesia kan kurang ya. Ini adalah investasi dalam bentuk lain selain uang ya, karena kan dengan kita bisa sharing ilmu banyak ke mahasiswa dan mahasiswa juga sharing ke akunya belajar banyak, itu kan juga merupakan investasi. Nggak semua harus diukur dengan uang. Really membagi waktunya di tengah kesibukan kamu seperti apa sih? Atau ada yang mau kamu fokuskan untuk kedepannya? Untuk dosen atau syuting? Membagi Banyak waktunya banget itu semuanya. pastinya sih sulit ya, cuma kan kalau aku ngajar di LSPR aku udah punya waktu tetap gitu, bisa di hari Jumat. Nah itu bagaimana aku ngatur waktunya di hari Jumat. Terus biasanya ya kalau lagi syuting film mungkin yang susah, karena kan kalau syuting film agak susah izinnya, jadi ya gimana kita nyelipin waktunya aja sih. Nah misalnya di hari Senin adalah waktu aku ngantor juga, ya berarti ngantornya nggak bisa sampai malam, cuma bisa sampai sore biar bisa bagi waktu sama kelas gitu aja Ada sih. yang mau kamu fokusin ke depannya gitu? Apa sih yang kamu akan fokuskan ke depannya gitu? Di tengah kesibukan kamu yang banyak gitu? Atau memang kamu menabung untuk investasi ke masa depan nanti gitu? Atau seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang apa yang difokuskan, apa yang dilakukan itu tetap fokus sih, punya cara untuk fokusnya masing-masing gitu. Cuma mungkin skala prioritasnya aja. Misalnya kayak sekarang lagi syuting film kan berarti skala prioritasnya harus syuting film dulu. Tapi setelah itu baru bisa melakukan hal yang lain. Kalau misalnya nggak lagi syuting, ya skala prioritasnya misalnya ngajar dulu karena nggak lagi syuting. Jadi gimana kita bisa membagi waktu sesuai dengan skala prioritas saja. Hari Sumpah Pemuda kamu jadi salah satu pemuda yang berprestasi nih Bang. Seperti apa sih ini yang emang perlu kita lakukan ya sih sebagai pemuda gitu? Ya pastinya apa yang bisa kita lakukan bermanfaat atau enggaknya nggak melihat umur, tapi selagi kita masih muda lakukan hal sebanyak-banyaknya untuk bisa bermanfaat juga gitu. Prestasi bikin bangga. Jadi seorang dosen jadi prestasi yang bikin bangga. Mungkin menjadi seorang dosen itu selain prestasi lebih ke bagaimana kita bisa berbagi aja sih, karena kan menjadi dosen tuh kita berbagi ilmu kan, dan itu bukan hal yang mudah gitu. Kita harus bikin materi, kita benar-benar harus memperhatikan juga mahasiswanya beneran nangkep atau enggak, apakah ilmu kita bisa bermanfaat, jadi lebih ke situ sih. Ada yang beda nggak sih kalau jadi dosen sama entertain? Hari ini penampilannya kalau jadi dosen pakai Kayaknya aku sehari-hari juga gini ya. Mungkin yang beda ya di saat aku menjadi dosen saling berbagi ilmu sama mahasiswa, bukan aku aja yang berbagi ya, memposisikan dirinya sebagai orang yang memang di situ gitu, bukan aku perilaku manusia yang artis atau punya harus treatment khusus, enggak. Jadi ya disesuaikan aja. Sekarang kali ini penampilannya beda deh, dengan rambut baru. Gimana tuh? Emang udah lama ya mau potong rambut, gerah ya. Jadi emang udah lama mau potong rambut dan kebetulan ada project yang harus potong, jadi potong. Kok alasannya karena gitu? Lebih sakit nggak sih? Enggak sih, sekarang? alasannya karena pacar saya lebih suka cewek rambut pendek. Oh iya. Jadi loh, saya mah bucin ya kan. Ya itu juga termasuk katanya dulu tuh pas temenan katanya sempat apa namanya salting ya. Iya, rambut pendek ini merupakan sejarah. Kalau saya nggak potong rambut belum tentu saya pacaran sama Omara ya. Karena saya potong rambut, dia jadi Tapi memberikan pujian. Nah, di situ kita naksir-naksiran. Ini potongan terpendek ada pernah ada yang lebih Enggak, aku pendek? pernah kok lebih pendek lagi. Ini emang standar aja sih. sebutin itu ya Ibu Prilly. Oh iya dong, punya pacar kalau nggak bucin nggak usah punya pacar. Hari ini juga ikut kelas Nemenin. kalau marah nemenin atau memang ikut kelas atau seperti apa sih? Nemenin karena dia kan juga sering ngajar seminar juga, jadi nggak mungkin dia jadi murid ya, dia mungkin lebih pintar dari saya, jadi dia nggak mungkin jadi murid saya. Dia lebih pintar. Kadang kalau saya bikin teori saya kirim dulu ke dia untuk dia periksa gitu, jadi dia sini nemenin untuk saya nggak grogi gitu. Tapi ini jadi satset nggak sih Kak Prilly? Mungkin rambut pendek ini satset nggak sih kalau ngapa-ngapain? Oh satset banget, ini jantoknya cuma 5 menit. Kak Prilly dia udah ini kan ada memperingati hari penglihatan sedunia. Penglihatan belum sih? Hari apa sih? Penglihatan sedunia. Heeh. Kak Prilly sendiri ada masalah nggak sih penglihatan gitu? Atau udah Minus 2,5. Ini pakai soft lens bening, biasanya kan pakai kacamata. Sebelum penting sih ternyata mata tuh kalau punya penyakit mata tuh Penting banget karena adikku juga ada kelainan matanya tuh -8 silinder 7 kalau nggak salah dari lahir. Dia memang udah keturunan kayak gitu ya, pastinya penting banget. dan Kak Prilly caranya gimana untuk seperti pakai soft lens warna bening gitu ya? Pakai soft lens bening, pakai kacamata, sama makan, perbanyak makan yang memang bagus untuk mata gitu. Kendalanya apa? Misalnya nggak bisa baca Nggak bisa lihat kalau dibuka soft lensnya, aku nggak bisa lihat jauh, teks gitu? nggak bisa. Oh
bisa. Seperti itu ya juga kesehatan mental. Iya dong, penting banget. Oke. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih. Thank you. Nostalgia. 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 Iya dong tentunya. Tapi pokoknya yang aku bilang tadi, Prilly itu mau rambutnya gimana pun akan cantik. Prilly digundulin pun juga Tapi apa cantik. sih emang awalnya beda yang rambut pendek atau gimana sih? Prilly cantik terus. Prilly cantik terus. Kebetulan aja rambut pendek itu ada kisah sendiri antara Kamu juga cakep terus. Tapi gimana sih kalian tuh bikin melting terus lihat baca komenan banyak yang kebucinan kalian sebenarnya apa gitu gimana sih mungkin? Gimana ya? Apalagi baca caption IG-nya tuh panjang banget penjelasannya. Ah. Marah. Apa ya? Posting pertama kamu marah ya? Keduluan aku. Makanya postingan dia gelap, tidak diedit, tidak. Tapi gini, kenapa aku itu posting nggak diedit? Emang itu sengaja menunjukkan bahwa bener kan cantik kan, orang banyak yang like karena emang cantik, nggak perlu diedit gitu. Iya, tapi kan beda mata Apa? perempuan, beda mata perempuan. Lah, aku kan menunjukkan itu bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga, perempuan juga, untuk bukan orang Indonesia pun juga menunjukkan. Tapi emang dibilang cintanya setara banget sih kalian tuh saling emang sedikit Apa ya, kalau sama Omara tuh aku belajar untuk kita itu mencintai orang yang dengan cara yang orang yang butuh gitu loh, bukan yang kita pengen aja gitu. Dan apa ya, dan tapi kebetulannya karena aku sama Omara itu kita lama berteman dan kita udah sering bertukar cerita, jadi kita tahulah sukanya digimanain dan gimana kalau kita menjalin hubungan gitu. Jadi udah cocok banget sih sebenarnya dari temenan juga gitu. ngerasa cintanya setara nggak sih? Ya bagaikan bekawan sebenarnya kesetaraan itu tercapai ketika kita tidak melihat hubungan itu sebagai transaksional gitu. Jadi bukan aku kasih A, kamu kasih B, enggak, tapi lebih kayak aku senang apa yang kau perbuat pada aku senang melakukan ini terhadapmu, udah kelar gitu. Enggak ada perhitungan. Jadi kalau misalnya ditanya setara apa enggak, sebenarnya bukan itu yang dicari, tapi kayak aku senang membuat orang tersebut bahagia. Dan itu sebenarnya udah cukup. Ketika itu mutual, mungkin ketika kita bilang mutual ya, mutualisme, dan ya mungkin aku Kalau aku sih kayak aku kan suka sendiri, tapi kalau sama Omara tuh aku senangnya sama dia, nggak suka sendiri lagi gitu. Jadi kan ada hal-hal yang berubah banyak pas sama dia. Tapi masing-masing dari kalian love language-nya apa sih? Aku semua, dia semua. Kita Ya, tergantung berusaha lah. untuk apa ya? Tergantung ini juga sih, tempat juga ya. Di saat Omara butuh afirmasi, aku butuh, sama-sama kasih. Di saat butuhnya act of service ya sama-sama. Kadang kita juga suka tukeran kado. Bucinnya sama-sama mundur ya. Nah, bucinan aku ya, soalnya aku yang naksir duluan. Oh iya dibilang gitu ya. percaya. Tapi aku nggak bilang-bilang aja, padahal aku yang naksir duluan waktu syuting. Kalau Ya pernah kan? Aku juga naksir loh. Aku duluan naksir. Ya, Naksir loh. Tapi kalau penampilan Komar kayak gini dong, waktu pertama kali ketemu kamu lihat atau gimana waktu di Budi Pekerti? Waktu reading kayak gini, terus pas syuting botak, aku udah ngeliat semua jenis dia rambutnya kayak gimana. Kebetulan gitu. sekarang nggak boleh potong rambut dulu. Iya, Sama tapi aku Prilly. suka dia ngapain aja. Enggak, karena aku Bukan, ada syutingnya. karena ada Tapi kerjaan. semua rambut dia aku suka. Tapi apa sih yang bikin melting pas rambutnya pendek kayak rambutnya beda banget? Apa gimana sih? Seperti yang aku bilang, Prilly itu selalu cantik. Kebetulan saja pas rambut pendek itu ada unsur nostalgia antara kita. Di tahun 2022 dia potong pendek, dia datang dengan kebaya putih yang sedikit terbuka. Kebaya bukan kancing ya, tapi dalamnya kok pakai Kebaya apa sih? Kebaya model yang kebaya fashion itu. Dia datang sedikit telat, kurang lebih sejam telat. Lalu aku melihat ke arah dia, mataku pokoknya mataku I froze gitu melihat dia, dan aku datengin dia, lalu aku bilang gitu. Kalau sekarang bilang-bilang nggak sih foto? enggak. Surprise juga. Aku nggak bilang. Jadi benar-benar bilangnya fitting baju atau potong rambut untuk surprise aja sih, karena ya momen di saat kita masih temenan, tapi aku potong pendek dan dia orang pertama dan satu-satunya orang di malam itu yang benar-benar memuji rambut pendekku tuh dia. Jadi gini, di TikTok Prilly kan habis post aku bilang you're so hot. Nah, ketika waktu itu aku juga bilang dia hot dan lain-lain. Jadi kan kayak masa sih Iya. kalau kita menjadi Itu teman. satu clue buat kalian semua yang ingin tahu aku ngomong apa 2022 ke Prilly. Itu salah satunya. Tapi kalau urusan outfit couple itu siapa sih yang nentuin pasang outfit couple itu? Tuhan yang Maha Esa. Sumpah kita nggak nyindir, aku nggak nyuruh Iya kan berarti ya. takdir dong. Iya, Berarti Tuhan yang Maha Esa kan? Benar. Tapi suka nggak kalau di kapal? Biasa kita pakai bajunya warna ini ya sayang. Ada Oh itu kalau liburan. Jujur kalau liburan aku yang Iya, dia kayak- mengkurasi dia. Karena kalau liburan kan kita pengen foto ya, kayak aku pink ya, kamu pink gitu. Tapi kalau sehari-hari enggak, cuma emang kita suka sama warna yang sama ya. Iya, iya, iya. Gitu.
Aku suka pink, Prilly suka pink. Tapi kalau marketing mendampingi hari ini kalau Kapri ngajar gitu hari ini kayak gimana Kak? Jadi gini, aku tadi kan tadi ada kebetulan lagi ada kerjaan harusnya sampai malam, tapi kebetulan pas tadi malam dibatalin yang kerjaan malamnya, jadi aku langsung aku samperin dia sebelum dia pas lagi dia siap-siap, jadi aku Sebenarnya aku yang minta. Karena tapi aku- tadi dia belum bisa kan. Iya, tapi dia belum bisa karena ada kerjaan sampai malam. Terus ternyata bisa. Karena aku lumayan grogi kan yang tadi aku ceritain ngajar kelas ini karena ini kelas S2. Jadi aku kayak kamu gak datang gitu. Kalau kamu bisa dan untungnya dia bisa juga. Tapi yang aku sangat-sangat senang kenapa aku hadir hari ini karena Prilly dengan segala kapabilitasnya bukan hanya soal bukan hanya soal teori dan segala macam, karena dia sudah memiliki wawasan dan juga pengalaman yang cukup, dia juga bisa mengajar S2 lagi dan lagi. Ini kan sharing, dan dia juga bukannya dia di sini cuman soal ngomong-ngomong teori ini, tapi dia juga menerapkan dia memberitahu penerapan teori tersebut terhadap bisnis-bisnis yang dia kerjakan. Jadi mungkin bagi mereka yang belum pernah berbisnis kayak Prilly itu juga belajar, dan di sini tadi juga disebutkan soal teori, di sini kita semua belajar bareng, which is satu hal yang sangat indah gitu. Akademia ini indahnya di situ gitu, ketika kita belajar bareng-bareng, kita satu tujuan yaitu untuk belajar satu topik yang kita tuju di kelas itu gitu. Terima kasih. Tidak. S2 sih ya. Aku marketing. Prilly lagi S2, jurusan Global Marketing, Environmental Studies, Philosophy of Semuanya. Tunggu aja ya kelulusannya.